I know what happens when you die. Bercerita tentang seseorang yang ingin menghilang dari dunia ini dengan cara memasukkan kematiannya. Lalu kita diperlihatkan dengan 3 tahun lalu di mana seorang pria yang sedang mengendarai sebuah pesawat dengan lihai. Tapi ketika sedang bermanuver tinggi, pesawat itu mengalami malfungsi yang membuat pesawat itu terjatuh. Sehingga ia terpaksa keluar dari pesawatnya. Karena itulah ia menjadi seorang hantu. I became a ghost. 4 bulan lalu, misi pertama di Florence, Italia dengan timnya dimulai. Tapi misi ini menjadi kacau di mana salah satu tim tertembak. Kita perkenalan dulu dengan para anggota tim. Di sini ada One atau miliarder, sang pemimpin. Lalu ada Two, anggota CIA, Five, the doctor, dan Six, the driver. Mereka kini melanjutkan debatnya dan saling menyalahkan satu sama lain di mobil. Dan Five yang mencoba mengeluarkan peluru dari perut Two. Mereka sedang dikejar seseorang, dan Six langsung menancap gas mobil yang membuat mobil lainnya bertabrakan dan meledak. 17 menit sebelumnya, One berbicara dengan pengacara di Italia untuk meminta memutus hubungan dengan kliennya dikarenakan kliennya adalah orang keji dan jahat. Lalu mereka juga dikejar oleh helikopter polisi. Dan Six yang berterima kasih karena diberikan momen ini. Mereka ditembaki pistol sehingga Six kehilangan kendali dan hampir ditabrak oleh sebuah truk. Dan juga mereka hampir menabrak biarawati. Mereka sudah terkepung dan berputar-putar dipatungi hampir menabrak seorang ibu dan bayi. Mereka pun melanjutkan kejar-kejarannya lagi, di mana kini mereka dikejar sebuah sepeda motor yang menembaki mereka. Tapi itu dengan skill berhasil menembak pengendara itu hingga terjatuh dan hancur. She okay? You just staunch it or whatever. God, I love Italy. This is not another story. Mereka berhasil menghela napas, dan One kini memanggil Four, the Skywalker, yang diminta untuk memantau pergerakan dan jalan. Tapi One dan tim malah salah jalan dan Four langsung turun untuk membantu. Ford memanggil mereka untuk putar arah dan menuntun jalan kepada mereka. Ia juga berhasil membunuh musuh di sana. One ternyata memiliki mata pengacara tadi yang ia tak sengaja menjatuhkannya dan membuat Six GG hampir menginjaknya. One mengambilnya lagi dan mereka sudah di tempat aman. Mata itu berfungsi untuk mengakses informasi keempat jenderal, tapi polisi sudah menunggu mereka. One berhasil masuk akses dan mereka melanjutkan aksinya. Lalu kita diperkenalkan dengan Tree, the hitman yang diminta untuk membawa Four bersamanya. Mereka kini mencoba menghindari helikopter sambil ditembaki oleh mobil lainnya. One meminta Two untuk menembak, dan Six memiliki ide untuk ke musim UVZ. Two berhasil menjatuhkan satu orang dan membuat mobil mereka terbang dan hancur. Six juga berhasil membuat mobil lain terbelah. Turn on some music. Mereka sudah masuk ke museum UVZ dan hampir dicegat sebuah mobil merah, dan Two langsung menembaki mobil itu dengan brutal. Mereka berhasil menemukan pintu masuk ke museum dan Six langsung menerobosnya. Mereka berputar-putar dalam museum, menghancurkan semua benda yang menghalangi mereka. Mereka terus dikejar dan hampir menabrak warga sipil. Mereka juga menghindari patung David yang memiliki pisang kecil, kata One. Mereka kini dikejar oleh 2 suburban, dan Ford datang dengan skateboardnya untuk membantu. Ford menembakkan grenade launcher dan berhasil meledakkan satu suburban. Mereka masih dikejar, dan di dalam mobil, Two meminta peluru tapi tidak dimengerti oleh One. Five juga berteriak sebab ia tidak bisa mengeluarkan peluru dari perut Two. Mereka hampir terkepung, dan Five yang berhasil mengeluarkan peluru dari perut Two. Six berhasil mengecoh dan menjatuhkan satu mobil, lalu mereka ditembaki seseorang dan Six langsung menabrak orang itu. Tapi sayangnya, Six kehilangan kendali dan kehilangan nyawa. Five sudah menjemput mereka, dan kini mereka sudah berada di dalam kapal, merenungi kematian salah satu anggotanya, Six, dan mereka membuang jasadnya ke laut. Kini kita diperkenalkan dengan tentara Amerika. Ia seorang sniper handal. Ia juga menaruh beban dan kesedihan yang berat dikarenakan ia tidak menembak seseorang yang mencurigakan yang membuat sahabat dan semua anggota timnya terbunuh. One datang merekrutnya dan akan membiarkan dia menembak. One meminta untuk memalsukan kematiannya dan melihat dirinya ditangisi oleh seluruh anggota dan pasukan. Dan kini ia dipanggil Seven.
I think you've seen enough. From now on, you'll be known as Seven. Mereka kini menyusun strategi di markas rahasia mereka. Mereka berniat melakukan kudeta kepada salah seorang pemimpin diktator Turkistan bernama Rofak Alimov. Kini mereka sedang membahas enaknya menjadi hantu, tidak perlu mengantri lagi di Samsat, tidak akan ditangkap polisi karena maling ayam, dan tidak perlu bayar pajak. Lalu Wan bermain-main dengan teknologinya. Sewaktu kecil, Wan ternyata adalah jenius muda. Ia membuat magnet di umur 7 tahun. Ia juga berhasil membuat barang usang menjadi baru. Ia juga menemukan neodymium, mikromagnet yang membuat Tesla dan semua smartphone menggunakan penemuannya. Dan Wan memberitahu enaknya mati adalah kebebasan. Dan ia menjelaskan bagaimana cara melakukan kudeta dengan 4 jenderal di dalamnya yang dipimpin oleh diktator jahat. Dan adiknya adalah kunci untuk menjatuhkan diktator tersebut. Dan rencana mereka akan terjadi 4 bulan tepat di hari orang mati. Oh, that's it? Kini kita berfokus pada Wan yang sedang berada di Turkistan 4 tahun lalu, tepatnya di perbatasan Turkistan. Wan mengunjungi salah satu kamp pengungsi untuk membangun citra dan reputasi. Wan juga melihat langsung bagaimana Rofak membom penduduknya sendiri dengan bom fosfor yang membakar tubuh mereka dari dalam. Wan hanya berhasil selamat karena ia sempat meraih masker. Dalam hitungan menit, sebuah kamp pengungsi dengan 80.000 orang hancur menjadi puing-puing. Sejak hari itu, Wan bertekad untuk membawa para pelaku ke pengadilan. Di Louvre, Rofak diberikan hasil video pengeboman dan viral di sosial media yang diminta olehnya untuk menebar ketakutan kepada warganya sendiri. 6 bulan kemudian di Paris, Prancis, kita diperlihatkan dengan opera drama di mana Wan dan Rofak sedang menontonnya. Ia nampak senang dengan drama itu. Wan menuju ke bar bertemu langsung dengan Rofak. Mereka membicarakan drama tadi, di mana Wan menganggap kalau seorang tiran adalah penjahat yang kejahatannya dibebaskan, tapi menurut Rofak tidak. Tiran itu adalah seorang pahlawan yang menertibkan dunia yang kacau. Wan juga bertanya nama wanita di bar itu yang bernama Ariana dan membuat Rofak kegeeran. Kini Wan dan Ariana melakukan selebe-selebe nges-nges asal-asal bersama. Pagi harinya, mereka membicarakan soal Rofak semalam, yang menurut Wan dia benar-benar seperti seorang iblis dan kelak ia akan dapat ganjarannya. Lalu Ariana mengungkapkan kalau ia akan pergi ke New York dan dari sinilah mereka berpisah. I'm moving to New York. Dan sekarang, di gurun California, Ford dan Seven sedang membicarakan tentang Wan dan ternyata tim ini baru menyelesaikan satu misi saja, yaitu di Florence yang membuat Seven ragu dengan tim ini. Dan mereka juga heran karena susah sekali menemukan target yang mereka incar. Lalu kita berfokus kepada Tu. Ia ditugaskan oleh CIA untuk menangkap seseorang. Tu dengan pasukannya berhasil mengepung dan menghabisi pasukan di sana. Ia juga berhasil menangkap Murad, adik Rofak, tapi ia menyerahkannya lagi ke Rofak. Lalu kita kembali lagi ke Wan, seorang miliarder yang sudah menjual penemuannya ke berbagai tempat, salah satunya CIA. Tapi ia menjual semua itu demi ide barunya untuk membantu warga yang tertindas. Ia juga meminta pemerintah untuk membantunya, tapi pemerintah tidak peduli dan ia akan melakukannya sendiri. Lalu kita diperlihatkan dengan Rofak yang menyuruh para jenderalnya untuk pergi ke Las Vegas untuk menemui Victor pedagang senjata. Dan tim memutuskan untuk pergi ke sana dengan cara menyamar. Tu dan Tri sudah sampai di Vegas dengan menyamar sebagai atlet tenis, sedangkan Wan memantau aktivitas perdagangan para jenderal. Dan kini para jenderal sedang melakukan party bersama para wanita suruhan Victor. Tu dan Tri sudah sampai di kamar para jenderal, dan salah satu jenderal menyambutnya, dan Tri langsung membunuhnya. Mereka juga masing-masing membunuh satu persatu jenderal. Kini sisa satu jenderal yang sedang main kuda-kudaan. Ia diinterogasi tetapi para jenderal tersebut telah membuat kesepakatan untuk 2 ton gas sarin. Dan Wan juga berhasil mendapatkan informasi tentang Murad. Lalu itu langsung membunuh jenderal itu. Dan kini, Tu dan Tri yang melakukan esek-esek selebe-selebe dan nges-nges bersama. Dan di pagi harinya, Tri buru-buru pergi untuk menemui seseorang. Tri ternyata pergi ke panti jompo di Nevada, di mana ia bertemu ibunya. Ia menceritakan tentang Rofak dan keluarganya, dan meminta restu dan doa kepada ibunya. Tapi ibunya salah sangka. Tri dikira Andre, saudaranya, dan terkejut mengetahui kalau itu dirinya karena ia membenci Tri yang dia sebut pembunuh. Di masa lalu, Tri pernah membunuh seseorang di mana anaknya datang mencari ayahnya. Tapi ayahnya sudah dibunuh oleh Tri yang langsung merasa bersalah dan kini anak itu menjadi yatim piatu. Wan sudah berada di mobil Tri dan mencantumkan satu aturan yaitu tidak berhubungan lagi dengan dunia luar. Rofak ini mengumpulkan para pasukannya untuk menghormati kematian para jenderalnya. Ia juga memanggil satu persatu kolonelnya untuk dipilih sebagai jenderal selanjutnya. Tapi bohong, Rofak malah membunuh mereka semua dengan dilemparkan dari gedung tinggi.
Di markas rahasia, Wan sedang menyusun rencana untuk ke Hong Kong, menyelamatkan Murad, dan Seven yang penasaran siapa Wan. Dijelaskan oleh Four yang menurutnya Wan punya cara merekrut yang aneh. Four dulunya adalah seorang pencuri yang mencuri sebuah kalung mewah, tapi sayangnya pencurian itu membuat salah satu temannya mati, dan mereka melarikan diri. Mereka lompat dari satu gedung ke gedung lain, tapi ketika hendak menyeberang, Four hampir terjatuh dan temannya menyelamatkannya. Tapi bukan menangkap tangan Four, temannya hanya fokus kepada kalungnya yang menyebabkan Four terjatuh dari ketinggian. Setelah terbangun, Wan membawa Four ke situasi mengerikan di mana shotgun sudah berada di depannya. Wan mengancamnya dan menguji keberanian Four, tapi Four yang ketakutan malah mengertak balik yang membuat Wan menjatuhkan jebakannya dan shotgun itu hanya bohongan yang membuat Wan tertawa terbahak-bahak. Di Hong Kong, tepatnya di penthouse Nihai, kita melihat Rovak mengunjungi adiknya Murad untuk memastikan Murad tidak ada hubungannya dengan kematian para jenderal Rovak. Murad malu dengan perbuatan kakaknya menjatuhkan bom kimia di Turkistan. Tapi pembunuhan para jenderal itu akan membuat Rovak semakin beringas demi memastikan pemerintahan yang ia pimpin tidak jatuh ke sistem demokrasi. Lalu di dalam pesawat, kita melihat Tri yang sedang ketakutan sampai-sampai ia hampir mengompol. Kita juga diperlihatkan dengan Fab yang nampak tertarik dengan Four yang sedang tertidur lelap. Kini mereka sudah sampai di Hong Kong dan mereka sudah bersiap menyusun formasi. Di kedai makan, Seven dan Five penasaran dengan hubungan Tu dan Tri, dan Wan yang menanyakan apa mereka sudah selebel. We fucking. Hey, who's this, honey? I'm Raymond. Hi, Raymond. It's Brittany, bitch. Oh, we should. Wan kini memimpin rencana mereka untuk membebaskan Murad. Mereka akan menggunakan derek menara untuk sniper Seven dan menyeberang untuk Four. No. Mereka kini sudah bersiap-siap dan harus sudah selesai 15 menit sebelum polisi datang. You afraid? No, Good luck. you die. Wanker. Tu dan Tri sudah tiba menggunakan Ferrari dan Wan menggerakkan krem memastikan posisi Seven sesuai. A little scary up here, but nah, it's just frogging in his bed, scratching his balls, reading. Hit it, guys. Four sudah mendarat dan Tu Tri bersiap dan memukul para penjaga di sana yang membuat area clear. Five dengan topengnya melemparkan bom ketawa kepada para penjaga di sana dan Tri yang memukuli mereka. Badges? We don't need no stinking badges. One, laughing gas is working. Salah satu penjaga menelpon polisi dan kini mereka hanya punya waktu 13 menit. Seven melihat adanya pergerakan ke arah Four yang membuat Four harus bersembunyi ke kolam renang guna menghindari para penjaga. Tri memukul penjaga dan kehilangan satu penyaring udara yang terlepas, lalu membawa penjaga itu untuk menekan lift dan memasukinya. Penjaga sudah mendekati Four, memaksanya untuk berdiam diri lebih lama di dalam air. Underwater, 30 seconds. Penjaga sudah berada di atas kepala Four dan ia sudah berenang selama 60 detik di dalam air. Dan Seven meminta untuk menembak, tapi dilarang oleh Wan. Four sudah 2 menit berada di sana dan Seven menggunakan tembakannya untuk melumbangi kolam renang agar Four dapat bernafas. Di lift, Tri terus menggoda Tu, tapi Tu menyadari kalau penyaring udara Tri sudah hilang yang menyebabkan Tri terus tertawa. Four sudah memasang pengeras suara di jendela di sana dan pada target yang berkumpul di dapur. Lalu Wan menyalakan pengeras suaranya yang membuat para penjaga kebingungan. Tu sudah sampai dan kaca yang mulai pecah disusul tembakan dari Seven. Tu juga sudah mulai menembak, menghabisi para penjaga yang menghalangi, sedangkan Tri hanya menertawakan Tu saja. Para penjaga sudah bersiap dengan senjatanya. Four berhasil mendapatkan targetnya yaitu Murad dan segera akan membawanya. Target moving out. Let's go. Four hampir tertembak, beruntung Seven menyelamatkannya dan menyuruh Four terus bergerak. Tri dengan bodohnya ia mengambil pistol emas milik lawan yang dikira musuh oleh Seven. Tri malah mengintip ke lubang tembakan Seven yang membuat ia tertembak. Beruntung maskara menyelamatkannya. Those aren't good masks. The hell you picking up a bag? Tu terlihat kesal dan kini sepasang kekasih itu mulai membantai para pasukan, tapi waktu mereka tidak banyak. Mereka juga dibantu oleh Murad yang mengalihkan perhatian. What's going on? We got 5 more targets. In the corner. Okay, we do like that movie. They died at the end of that movie. Hey, Cham, what's up? 2-3, hold it to stare. Para polisi sudah tiba dan siap mengepung mereka. Sudah tidak ada jalan keluar lagi. Tu membukakan jalan sedangkan Seven memiliki ide buruk. Seven menembaki kolam renang guna memecahkan kacanya dan membuat para prajurit tenggelam. One, remember when I said some shit was... Do something! No, back! Hal itu menyebabkan Tu hampir terjatuh. Beruntung ia mendapatkan pegangan yang menyelamatkan dirinya. Wan sudah berhasil mendarat dan kini ia sedang dikepung oleh 2 orang, tapi ia bisa menghabisi orang-orang itu dengan mudah.
Murad ingin dikirim menggunakan zipline, tapi karena dia terlalu takut, ia terus saja mengoceh sampai Tri memukulinya agar pingsan. Wan datang menghentikan ini dan langsung mendorong Murad. Murad melarikan diri sehingga Tri menangkapnya dan memukulinya lagi. Di sisi lain, Ford sudah terjebak karena tali zipline sudah terpotong dan ia harus bertahan hidup dari kejaran para penjaga dengan skill parkournya. Run. Run. Wan dengan timnya sudah kembali ke dalam mobil, tapi Ford hampir tertangkap oleh musuh. Ia juga dilempari bom dan berhasil menjatuhkan satu penjaga. I can't steer like six, so let's avoid any violent bullshit, alright? Wan dan tim hampir ditangkap oleh para polisi. Beruntung polisi itu tidak sadar. Ford dilempari bom lagi dan berhasil sembunyi di antara besi bangunan. Tapi penjaga yang pintar melemparkan bom ke beton-beton. Ford berhasil menyeberang dan meminta untuk dijemput di sisi barat. Tapi ia tertangkap oleh satu penjaga. Seven dan Wan berdebat karena perbedaan filosofi. Seven memaksa Wan untuk meninggalkan aturannya untuk meninggalkan orang-orang tertinggal. Ford hampir terjatuh, tetapi Seven dengan skill sniper berhasil menyelamatkan Ford. Nice shot. Carvers. Rovak benar-benar kesal sekarang, tapi mau berbuat apa? Tim Wan tidak punya identitas sama sekali karena mereka sudah mati dari lama. Tim Wan sudah berhasil mendapatkan Murad. Lalu Seven dan Wan melanjutkan debat mereka di mana mereka melanggar kode anonimitas mereka dan mengungkapkan nama masing-masing. Di sini ada Seven atau Blaine, lalu ada Four atau Billy, 3 Zappy, 2 Camille, 5 Amelia. 4 hari lagi, hari orang mati, dan mereka semua sudah sampai di Turkestan, di mana Wan dan Seven menginterogasi Murad dan Wan mengeluarkan kata-kata ini. If you had one shot, one opportunity to seize everything that you ever wanted, capture it or let it slip. Was that him? Sedangkan Tutri menaruh penghormatan untuk patung Rovak. Ford sudah berhasil memasuki pemancar TV untuk menaruh inverter di sana. Wan dan Seven pergi ke perusahaan listrik negara guna melumpuhkan keamanan negara. Mereka saling mengenalkan dengan nama samaran kepada pegawai di sana. Wan juga memusuhi istri pegawai itu. Is that your wife? Is my daughter. Mereka juga menanyai Mr. Noor yang sudah wafat, tapi Five salah kasih informasi yang membuat Wan berimprovisasi. Yeah, he's found with a belt tied around his neck in an unfortunate masturbating accident. Wan dan Seven sudah berhasil masuk ke dalam sistem transmisi negara di mana Seven langsung menghack tempat itu. Hari orang mati sudah tiba. Rovak kini bersiap untuk berpidato dan Tu yang sudah bersiap di kapal persiar untuk mengamankan Rovak. Sedangkan Wan dan lainnya memantau dari kejauhan. Wan juga memberikan motivasi terakhir sebelum memulai aksinya. Siaran langsung sudah berhasil diretas dan Murad berpidato untuk melakukan pemberontakan kepada Rovak dan merebut kembali negara mereka. Hal itu memberi motivasi kepada para rakyat dan memulai aksi demokrasi. Wan juga mengaktifkan bom yang ditaruh Tri dan menghancurkan patung Rovak. Rovak panik dan para warga sudah memulai aksi revolusi mereka. Rovak meminta untuk dibawakan pesawat tempur guna melindungi dirinya, sedangkan tim sudah bersiap di kapal milik Wan. Pesawat tempur sudah tiba dan menghabisi para demonstran dengan bom. Wan menambahkan senjata dengan bahan plastik yang dipuji oleh Seven. Rovak juga menabrak para demonstran yang menghalangi jalannya dan Tri yang ditabrak oleh mobil lain. Ia juga hampir ditangkap tapi ia menembak pasukan itu. Rovak sudah sampai di kapal pesiarnya. Wan dan tim langsung bersiap untuk menyerbu kapal pesiar. Tu juga sudah berhasil membuka pintu samping untuk Wan dan tim, dan Seven menembaki musuh dengan sangat presisi. Tri mengancam kapten kapal untuk tidak menjalankan kapalnya, sedangkan Ford berhasil memotong alat komunikasi dan tim Wan sudah berhasil masuk. Rovak meminta kepada para jenderalnya untuk menghancurkan rumah sakit dan sekolah yang dihentikan langsung oleh Murad, dan mengajak para jenderalnya ke sisinya. Alat magnet Wan sudah tiba, yang akan menjadikan kapal ini sebagai medan magnet terbesar. Tri juga meminta Tu bertemu dengan ibunya setelah ini. Mereka kini sudah bersiaga, tapi Wan menjatuhkan HP-nya yang membuat komponennya terlepas. Tri berhasil ketahuan, tapi ada Tu yang menyetujui untuk bertemu dengan ibu Tri dan membantai para musuh. Para musuh juga berhasil mengapung Wan, tapi Seven dengan skill berhasil menghabisi mereka dan alat magnet Wan sudah berhasil digunakan. You like that phone now, motherfucker? Stop fucking around. We gotta fight Rovak. Mereka juga berhasil masuk ke dalam dan terkejut dengan pembantaian Tu dan Tri.
Mereka juga hampir tertembak, tapi Magneto menyelamatkan semuanya, disusul oleh Seven dan melemparkan flashbang. Seven dan Three juga berhasil menghabisi para musuh di sana, tapi ponsel One retak dan menyuruh untuk mematikan mesin kapal, dan Seven dan meledakkan kepala seseorang dengan flashbang. One bersusah payah dalam menghadapi musuh dan meminta Five untuk mencari Rovak. Musuh One menekan alat magnet yang membuat alat itu meledak dan akan menenggelamkan kapal. Four sudah terkepung, dan One hampir dijatuhkan yang membuat ia membunuh musuhnya. Four terkepung dan kesusahan melawan mereka. Five berhasil menemukan Rovak, tapi ia terlalu takut untuk menghadapinya secara langsung. One sudah tidak peduli terhadap Rovak. Ia kini lebih memilih untuk membantu Four dan melanggar aturannya yang hampir terbunuh oleh penjaga di sana. Rovak sudah berhasil melarikan diri, dan One yang berhasil menyelamatkan Four. Helikopter sudah tiba, dan Rovak sudah melarikan diri di mana helikopter menjemputnya. Dan ternyata, di dalamnya berisi Murad dan tim One. Helikopter Damurat membawa Rovak ke tempat pengungsian di perbatasan Turkistan yang sudah hancur akibat bom Rovak. Rovak akhirnya mengenali One, dan ia meminta dibunuh saja dengan pistol, tapi One menolak. Dia akan membiarkan Rovak dihakimi para warga. Rovak dijatuhkan, dikejar dan dihakimi oleh para warga, lalu mendapatkan balasan atas kejahatannya. Setelah revolusi, para tim berpisah hingga misi mereka selanjutnya ditentukan untuk menemui Ibu Tri dan memulai hubungan. One pergi ke New York dan bertemu kembali dengan Ariana, mengamati dari kejauhan saat wanita yang dicintainya sebelum kematiannya yang dipalsukan bermain dengan putra kecilnya, yang diduga juga merupakan putra One. Murad menjadi presiden baru Turkistan, sedangkan Four dan Five melakukan hobi mendaki gunung bersama. Seven membuang pistol ke sungai terdekat, tetapi menyimpan peluru terakhir yang tersisa. One juga menemui anaknya yang akan mewarisi hartanya kelak ia meninggal di misi selanjutnya, dan mereka kembali berkumpul untuk misi selanjutnya. I am one, but not done. Dan itulah seluruh cerita Six Underground, film tentang orang-orang yang memilih mati di mata dunia demi bisa menghancurkan para tiran tanpa aturan, tanpa politik, dan tanpa perlu jadi pahlawan di berita. Sayangnya, film ini tidak lagi mendapatkan sequel selanjutnya, dikarenakan produser menganggap film ini sebagai sebuah kegagalan. Anyways, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jika kalian punya kritik atau request film, kalian bisa request di kolom komentar. Have a nice day, and goodbye.